Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dong, walaupun di tengah pandemi kayak gini dengan sistem belajar yang masih online, namun kita harus tetap semangat. Nah, di video kita kali ini saya akan membahas yaitu tentang sumber-sumber dana bank, mata kuliah, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Oke, yang pertama ini pengertiannya dulu pasti. Kalian harus tahu pengertian dari sumber dana bank itu apa sih? Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Menurut undang-undangnya, ini di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, sumber-sumber dana tersebut yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau dana pihak pertama, dana yang bersumber dari lembaga lainnya atau dana pihak kedua, dan yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Nah, kalian udah tahu kan apa aja sih sumber-sumber dana bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98? Nah, kali ini saya akan membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Pada dasarnya, setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dananya sendiri. Selain untuk memenuhi kewajiban menyediakan modal minimum atau CAR, Capital Adequacy Ratio, juga untuk memperkuat kemampuan ekspansinya dan bersaing. Kemampuan setiap bank untuk meningkatkan modal akan tercermin dari besarnya CAR bank itu sendiri. Secara garis besar, pencairan dana dapat disimpulkan menjadi 1. Setoran modal dari pemegang saham. Artinya, modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. 2. Tambahan modal yang disetor. Tambahan ini merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan. 3. Cadangan bank. Maksudnya, cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Yang terakhir, laba bank yang belum dibagi. Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Oke, kita lanjut poin kedua, yaitu dana yang bersumber dari lembaga lainnya atau dari pihak kedua. Sumber dana yang kedua ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama. Pencairan dari sumber dana kedua ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu. Perolehan dana dari sumber ini dapat diperoleh dengan 1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia. 2. Pinjaman antar bank. 3. Repurchase agreement. 4. Fasilitas diskonto. 5. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. 6. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. 7. Surat berharga pasar uang. Dan yang terakhir, obligasi dan saham. Lalu, poin ketiga, yaitu dana yang bersumber dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasional dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan sumber lainnya, dan sumber ini dianggap paling dominan, asal bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Ada beberapa jenis sarana yang dapat dipakai untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro, yaitu cek. Cek merupakan surat perintah dari nasabah kepada pihak bank yang memelihara rekening giro untuk membayar kepada pihak bank yang disebutkan di dalam cek atau kepada pihak yang memegang cek tersebut. Yang kedua, billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan
kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Lalu yang terakhir, simpanan tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Oke, kali ini saya akan membahas apa sih gunanya tabungan. Tabungan bertujuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan di hari depan. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok. Untuk sarana penarikan tabungannya bisa dengan buku tabungan, slip penarikan, ATM, atau formulir transfer, internet banking, dan mobile banking. Apa sih faktor-faktor tingkat tabungan itu? 1. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. 2. Tinggi rendahnya suku bunga bank. Dan yang ketiga, adanya tingkat kepercayaan terhadap bank itu sendiri. Namun, tetap kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Sebelum Anda menabung, tanyakan metode perhitungan bunga yang diperlakukan oleh bank tersebut. 2. Suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu, jika suku bunga ini tersebut, suku bunga mengambang atau floating rate. 3. Beberapa bank menetapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, atas bunga tabungan yang diperoleh akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, kali ini saya akan membahas simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yang dimaksudkan dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, dan berdasarkan perjanjian ini, nasabah penyimpan bank. Jenis-jenis dari deposito. 1. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank umum, di mana di dalam deposito ini diterbitkan atas nama orang atau lembaga dan terdapat nilai nominal dari uang tersebut. 2. Sertifikat deposito. Jenis deposito ini yang diterbitkan atas unjuk. Maksudnya adalah di dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai nominalnya saja, tidak disertai dengan nama orang atau lembaga yang terkait. 3. Deposito on call. Deposito ini berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Oke, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari bunga deposito. 1. Deposito berjangka. Dengan contoh, Nyonya M menerbitkan deposito berjangka di Bank Alfa sejumlah 40 juta rupiah untuk jangka waktu 6 bulan, bunga 18% per tahun, dan dikenakan pajak 15%. Pertanyaannya, 1. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulannya? 2. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setelah tanggal jatuh tempo? Untuk yang pertama, kalian bisa lihat di sini bunga 18% per tahun dikali jumlah uang Nyonya M, yaitu 40 juta rupiah, dikali 1 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 600.000. Dengan pajak 15%, yaitu 90.000, maka bunga bersih yang ia terima menjadi Rp510.000. Untuk pertanyaan nomor 2, bunga yang diambil setelah jatuh tempo, yaitu dengan bunga 18% dikali 40 juta rupiah, dikali 6 bulan dibagi 12 bulan sama dengan Rp3.600.000. Dengan pajak 15% dikali Rp3.600.000 menjadi Rp540.000. Maka bunga bersih yang diterima Nyonya M menjadi Rp3.060.000. Oke, yang kedua adalah perhitungan dari sertifikat deposito. Contoh, Tuan Ray membeli 10 lembar CD di Bank Alfa dengan nominal
10 juta rupiah dengan satuannya. Kemudian jangka waktu 12 bulan dan bunga 7,5% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Pertanyaannya, berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulannya? 2. Berapa bunga bersih yang ia terima jika bunga diambil di muka? Oke, di sini kalian bisa lihat untuk yang A, perhitungannya bisa seperti ini. Bunga yaitu 7,5% dikali 100 juta rupiah dikali 1 dibagi 12 bulan, yaitu 625.000. Dengan pajak 15% menjadi 93.750, yaitu bunga bersih total keseluruhan untuk satu bulannya yaitu 531.250.000. Untuk pertanyaan kedua, jika bunga diambil di muka, yaitu bunga sebesar 7,5% dikali 100 juta rupiah dikali 12 dibagi 12 bulan menjadi 7.500.000 rupiah. Dengan pajak 15% menjadi 1.125.000. Bunga bersih yang Tuan Rai terima yaitu 6.375.000. Yang ketiga yaitu perhitungan untuk deposito on call. Contoh, Tuan Nyoman memiliki uang sebesar 200 juta rupiah. Ingin menerbitkan deposito on call mulai tanggal 2 Mei 2016. Bunga yang telah dinegosiasi setelah 3% PM dan diambil pada saat pencairan pada tanggal 18 Mei 2016. Tuan Nyoman mencairkan deposito on call-nya. Pertanyaannya, berapa sih jumlah bunga yang Tuan Nyoman terima pada saat pencairan dana yang dikenakan pajak sebesar 15%? Kalian bisa lihat di sini bunga 3% dikali dengan 200 juta rupiah dibagi dengan 16 hari, yaitu dari tanggal 18 Mei dikurang 2 Mei dibagi 30 hari menjadi 3.200.000 rupiah. Dengan pajak 15% yaitu 480.000. Bunga bersih yang Tuan Nyoman terima yaitu 2.720.000 rupiah. Saya akan membahas apa sih perbedaan dari rekening giro, tabungan, dan deposito. Yang pertama, jumlah minimal transfer harian. Kalian bisa tahu, tabungan biasanya memiliki limit transfer dan penarikan uang harian, tergantung jenis tabungan yang kalian pilih. Ada yang 500.000 per hari hingga puluhan juta. Biasanya sudah diinformasikan di awal pembuatan rekening. Giro biasanya digunakan untuk transaksi pembukuan hingga ratusan juta setiap harinya. Sedangkan deposito hanya bisa ditarik sesuai jangka waktu tertentu dan sudah disepakati di awal pembuatan rekening. Yang kedua, fungsinya. Tabungan memiliki fungsi untuk penyimpanan uang untuk kebutuhan harian, dengan nominal awal bisa berkisar 25.000 ke atas. Giro berfungsi sebagai media transaksi dalam jumlah besar hingga ratusan juta rupiah setiap harinya. Beda dengan deposito adalah tabungan berjangka dengan waktu yang tertentu. Yang terakhir adalah laporan transaksi. Laporan transaksi bisa diakses sendiri melalui aplikasi pendukung seperti e-banking dan mobile banking. Kapanpun Anda juga bisa meminta pencetakan rekening koran kepada pihak perbankan sesuai kebutuhan. Pemilik rekening giro akan mendapat laporan transaksi bulanan sesuai jadwal yang ditentukan. Bila pemilik rekening butuh laporan di luar jadwal, maka akan dikenakan biaya tambahan. Nah, itu dia beberapa ringkasan yang telah saya jelaskan di dalam mata kuliah sumber-sumber dana bank. Jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di daftar pustaka berikut ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video kali ini. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.